akhirnya saya turun ke halte bus, ke stasiun MRT, itu di tempat dimana saya cari prospek. Saya sampai ngitungin tuh ditolak 25 kali, saya masih inget tuh 25-25 yang nolak saya waktu itu. Kenapa mungkin pendapatan saya bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang lain? Ya karena setiap hari saya ditolak 10 sampai 100 kali lipat lebih banyak juga. Hello guys, welcome back di acara Sandiaga Uno Open for Business. Open untuk semua inspirasi baru, open untuk pembelajaran baru, perubahan baru dalam bisnis dan juga kehidupan kita. Bintang tamu kali ini, wow, seorang businesswoman, superwoman, perempuan hebat, perempuan mandiri, dan perempuan pertama guys. Perempuan pertama dalam sejarah yang saya undang ke Sandiaga Uno Open for Business. Yeay! Wah. Dia bukan hanya seorang entrepreneur, tapi juga motivator yang sangat handal, inspiring person, hingga cerita hidupnya diangkat dalam novel dan film yang hits banget. Kita sambut Mary Riana. Mana drum rollnya? How are you? I'm good. How are you, Pak Sandi? Terakhir kali ketemu kita di show-nya Mbak Mary di radio, terus Betul. ke TV juga. Dan sekarang ketemu lagi, senang banget. Sibuk apa nih sekarang? Saya yang senang, saya yang bersyukur. Aku tuh kayak 3 bulan benar-benar literally di rumah aja dan benar-benar membatasi untuk keluar rumah. Dan this is the first time benar-benar keluar rumah untuk mengunjungi dan membuat konten seperti ini. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih, kita jadi hormat, dan ini semua sudah protokol COVID-19 yang ketat dan disiplin. Dan kita tahu banget bahwa Mbak Mary juga betul-betul jaga ya. Betul. Jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, lagi sibuk apa nih setelah di 3 bulan di rumah, bikin konten juga. Tapi kagetnya ini saya dapat kiriman buku I Am Possible. Yes. Dapat kopi dan cookies. Ini cookiesnya luar biasa enak banget. Nanti kita cerita lebih. Tapi ini yang menjadi satu pengingat. Wah, ada Mbak Mary, terus kita pengen ngundang di acara ini. Jadi sibuk apa nih? Thank you. Sibuk untuk beradaptasi dengan adanya pandemi Corona ini, dan ini salah satu produk dari hasil kreasi yang dibuat selama 3 bulan di rumah aja, termasuk juga buku. Maksudnya kalau selama ini mungkin biasanya nggak ada waktu untuk bisa mengerjakan banyak hal karena mungkin sibuk aktivitas di luar segala macam, tapi mungkin dengan adanya COVID-19, pandemik, ya kita semua kan dipaksa untuk beradaptasi, dipaksa untuk bisa kreatif, dan akhirnya buku pun juga jadi terbit. Terus termasuk ini juga hasil produk kreasi yang terlahir akibat dari pandemi COVID-19. Ini luar biasa ya pivotnya ya, loncatnya. Dari motivator, terus nerbitin buku karena memang itu udah sesuai dengan line of business-nya, tapi langsung loncat ke cookies. And cookiesnya ini guys, aku udah coba dan enak banget, dan supaya bikin ngiler semuanya kita mesti buka dulu nih. Wah, iya. Kita buka dulu unboxing. Ini keren banget nih. Nama cookiesnya apa nih? M Cookies dari ya, Mary ya. Dari Mary Riana, betul. Kita coba dulu nih bukanya. Waduh. Ternyata ini yang original Coco ya. Yes. Tapi itu harus digunting dulu tuh baru dibuka. Digunting dulu. Minta guntingnya dong. Minta guntingnya karena ini kita mesti bikin konten nih. Benar, menarik nih. Bahwa packagingnya keren banget para UMKM. Ini kita bisa belajar bagaimana cara bikin packaging, dan udah ada juga best before-nya. Di sini semua lengkap, composition-nya juga ditulis, dan tidak lupa ada penyemangatnya. Ada foto penyemangat brandnya. dengan tulisan dari hidup ini indah asal kamu bisa menghargainya. Nanti kita coba makan nih, kelihatannya enak banget nih. Dan guntingnya udah ada. Wow. Kita makan dulu sebagai aku deg-degan loh. barbuk. Kalau yang velvet aku udah coba kemarin, sekarang aku coba original Coco. Yes. Guys. And bite size lagi ya? Iya. Plung begitu memang kan love at first bite. No.
This is sinful. This is simple ya, Enak ketagihan banget. biasanya. Thank you so much. Enak Terima kasih Pak Aku Sandi. rekomen banget nih. Thank you M so Cookies. much. Thank you. Tapi itu satu hal sih yang saya selalu salut dari Pak Sandi. Maksudnya terakhir kali kita bertemu udah lama banget ya. Maksudnya dari sejak waktu itu Pak Sandi juga bersedia untuk datang ke acara saya di radio, di TV. Sampai hari ini nggak ada yang berubah. Tetap rendah hati, tetap baik, tetap humble. Itu yang membuat saya akhirnya ketika Pak Sandi ngajak ngundang ke sini lagi, I'm more than happy. Terima kasih untuk banget. datang. Tapi bukunya keren banget. Aku udah baca dan asli ini yang ditulis di situ kan kolaborasi banyak nulis dan banyak penulis juga dan betul banget nggak ada orang yang sukses tanpa pernah merasakan gagal. Yeah. Tidak ada satu kesuksesan tanpa kerja keras. Yeah. Dan kegagalan adalah anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Betul. Semakin banyak kita merasakan tantangan, itu adalah semakin besar kemungkinan kita belajar dari tantangan tersebut. Dan saya pernah baca novel dan lihat filmnya, karena filmnya jadi konten di waktu itu pergi kemana gitu, di pesawat ada gitu terus nonton. Dan ibaratnya kita jatuh 9 kali, kita bangkit 10 kali dan itulah kunci kesuksesan kita. Yeah. Nah, saya ingin mengupas sedikit mengenai kisah hidup Mary Riana. Nah, saat terjadi kerusuhan tahun 1998, Mbak Mary ini 18 tahun saat itu. Betul. Merantau ke Singapura, mengambil kuliah di Nanyang University padahal cita-citanya masuk Trisakti. Aku juga tahun 98 terbalik. Oh iya. Waktu tahun 98 aku malah balik ke Indonesia karena di PHK. Nah, saya mau tanya apa yang Mary Riana rasakan hingga akhirnya memutuskan untuk merantau keluar dari Indonesia menuju Singapura. Iya. Waktu itu tahun 98 ya, sekarang 2020 berarti udah 22 tahun yang lalu. Terus terang pada saat itu sebagai seorang anak SMA yang usia masih 18 tahun, saya nggak ngerti apa yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Maksudnya kan kita belum benar-benar melek politik, kita nggak sama sekali nggak tahu. Tapi yang saya ingat adalah ya ketika waktu itu baru mau ngambil formulir pendaftaran di Trisakti, terus tiba-tiba sorenya ada peristiwa penembakan Trisakti. Terus masih ingat banget waktu itu sore-sore pas lagi literally besoknya itu ya? Yes, pada saat itu, maksudnya sorenya ya? Betul. Nah, tapi kan waktu itu saya nggak gitu ngerti gitu what's going on. Dan sebenarnya puncaknya kan pas kerusuhan. Jadi pas lagi kerusuhan itu saya masih ingat banget lagi di rumah, terus ngelihat TV. Di TV itu ada Mangga 2, jembatan yang mau ke Mangga 2, terus rame segala macem, banyak orang dan pada saat itu ya udah terus bakar-bakaran tuh. Udah bakar-bakaran dan kebetulan dekat rumah saya pun juga kan ada supermarket, waktu itu ada Hero, itu juga sudah dijarah dan banyak orang yang menjarahnya tuh karena saya tinggal di tempat dekat juga dengan perkampungan, jadi banyak dari mereka setelah menjarah tuh lewat rumah saya untuk balik ke rumahnya, jadi tuh ngelewatin rumah literally dan pada saat itu kan saya sama sekali nggak ngerti apa yang terjadi ya, maksudnya saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi dan seterusnya, cuma karena pada saat itu orang tua juga sangat khawatir akan masa depan saya, terutama masa depan pendidikan, dan kebetulan juga pada saat itu pemerintah Singapura mengulurkan bantuan juga kepada beberapa pelajar di Jakarta, jadi karena saya sekolah di salah satu sekolah unggulan di Jakarta, jadi waktu itu kita dapat tawaran nih, mau nggak bisa kuliah di Singapura. Nah, kalau sekarang masuk NTU mungkin susah ya tesnya, ada susah banyak banget. one of the best school di Asia. Betul. Jadi pada saat itu mereka mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Jadi beberapa sekolah unggulan dan orang-orangnya tuh bisa sekolah di sana, nggak perlu pakai tes. Jadi saya ingat banget begitu dapat nilai NEM, saya sama papa tuh langsung ke wartel. Terus nge-fax hasil nilai untuk bisa dikirim ke sana dan diterima. Gitu. Dan akhirnya ya udah ngutang karena bukan nggak pernah direncanakan kan untuk sekolah di luar negeri, ya akhirnya ngutang sana sini untuk memastikan bahwa saya bisa melanjutkan kuliah saya pada saat itu di sana. Jadi ketika saya pergi ke sana ya sama sekali perasaan campur aduk antara bersyukur karena saya masih bisa melanjutkan kuliah, tapi juga khawatir karena saya nggak tahu nih kalau saya pergi ke sana nanti keluarga saya gimana, apakah saya bisa ketemu dengan mereka, apalagi kan karena sendiri sendiri nggak ada siapa-siapa gitu bertahan di sana ya. Cuma saya selalu percaya bahwa
maksudnya orang tua kan selalu mendoakan ya, jadi Iya. walaupun kita nggak bersama dengan mereka, pasti mereka juga selalu mendoakan yang terbaik buat kita. And ya saya berjanji pokoknya suatu saat saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses gitu. Jadi bukan sesuatu yang direncanakan untuk saya kuliah di Singapura ya, tapi sesuatu yang akhirnya dari krisis membentuk seorang Mary Riana menjadi Mary Riana yang sekarang. Ya, krisis membangun satu ketangguhan ya. Iya. Dan sesuatu yang unexpected itu kalau kita bisa mengambil hikmahnya malah menjadi satu pengungkit untuk kita menjadikan hidup kita lebih sukses lagi ke depan. Betul. Tapi saya dengar katanya hidup pernah dengan hanya $10 Singapura Setiap per minggu. betul. $10 Singapura per minggu itu sekarang kan Singapura 10.000, jadi Ya, 100.000. 100.000. 100.000 per minggu. Tapi waktu itu gimana tuh 100.000 per minggu tuh hidupnya? Karena seingat saya chicken rice aja mungkin tahun itu 98. Saya kebetulan juga pas di Singapura ya tahun 97. Paling murah juga $1.50 kali. Iya, betul. $1.50 bener betul, kan? Betul, Di betul. hawker center gitu. Betul. Berarti $1.50 sampai $2 lah. Ya, sampai $2. Berarti bener-bener hemat ya. Benar. Jadi itu pun juga di luar perkiraan Pak Sandi, karena kan sebelum pergi ke sana ya karena orang tua juga bukan berasal dari keluarga kaya raya, akhirnya kita dikasih pinjaman nih sama NTU. Oke, mau ada study loan dan ada personal loan lah, tuition fee loan dan juga personal loan. Nah, orang tua pikir ya udah cukup lah uang untuk bisa hidup dan biaya hidup di sana dan kuliah. Ya tapi ternyata begitu sampai sana, loan yang dikasih itu bukan untuk biaya hidup, tapi itu sebenarnya kayak seperti uang tambahan gitu. Jadi amat sangat nggak cukup. Nah kagetnya adalah ketika hari pertama saya nyampe ke Singapura, kan udah malam tuh, terus ke kantin belum makan seharian, terus pesan makanan dan satu nasi goreng itu harganya $2. Terus dikursin ke rupiah waktu itu kan 20.000, gila nasi goreng mahal banget gitu kan. Terus uang saya nggak akan cukup nih kalau seperti ini. Dan disitulah akhirnya saya sadar bahwa ternyata nggak bisa. I have to survive with just $10 every week. Itu kalau nggak salah ada di movie-nya tuh waktu Ada pertama di datang ya. Tapi cerita ini mengingatkan aku ya, hampir sama ya. Jadi 98 kita criss crossing. Saya pulang tahun 97 ke Indonesia karena di PHK dan memulai hidup baru di Indonesia betul-betul dari nol. Mencoba karir sebagai pengusaha karena di PHK keadaan krismon, terus akhirnya saya buka usaha, Mary ke Singapura. Nah terus juga di sekolah katanya dengarnya sambil kerja juga ya, kuliah sambil kerja. Iya, itu ya di saat saya sadar bahwa saya nggak bisa hanya berserah dengan keadaan, I have to do something. Dan akhirnya udah saya mulai mencari pekerjaan dan mulai mencari uang tambahan lah dengan bekerja di saat-saat kuliah. Oke, gitu. itu untuk nambah-nambah uang jajan beli Singapore chicken rice. Wah itu luxury banget Bang Sandi, saya nggak pernah makan chicken rice sebenarnya pada saat itu. Jadi makannya ya roti tawar yang diirit. Wow. Dan makanan yang termahal pada saat itu adalah kan di sana ada kayak makanan kayak warteg gitu tuh, jadi pesan nasi. Biasanya kan sama mau pesen satu tapau sayur. Tuh, tapau. Biasanya bener kan, ya tapau ya tapau bilangnya. bener bungkus ya kan. Nah biasanya kan ada karena pilihan. kalau bungkus biasanya dikasihnya lebih banyak gitu ya. Kok Pak Sandi tahu? Tahu tapau gitu loh. Tahu. Nah jadi biasanya kan suka pilihan nih mau makan nasi sama sayur atau mau sama daging, lauk pauknya berapa. Nah yang paling murah waktu itu saya ingat $1.1 $1.10. Nah itu nasi tapi sama sayurnya satu. Jadi ya udah saya pesen nasi sama sayur satu. Cuma kalau di kantin biasanya suka ada dikasih kuah. Ya udah saya ambil sendiri kuahnya. Banyakan untung-untungan di kuahnya itu bisa ada daging tersisa. Itu ekstra buat saya. Jadi that's my luxurious makanan itu ya $1.10. Itu nasi sama sayur sama kuah gratisan. Gila itu sih survival banget ya. Survival banget dan jadi cerita ya luar biasa karena waktu sekolah aku juga kerja nyambi gitu loh untuk nambah mulai dari jadi asisten di lab komputer, memberikan tutor dan nambah-nambahin dan memang itu ya penuh perjuangan ya. Pernah menjadi supir jemput anak-anak kuliah atau anak-anak sekolah yang baru mendarat. Jadi ya ngejalanin begitu ya merupakan bagian daripada perjuangan di Amerika apalagi ya juga sama
tantangannya sama di Singapura kan very kompetitif ya. Betul. Singapura itu kan kompetitif banget. Iya. Tapi waktu itu tinggalnya di mana? Saya waktu itu ada di wilayah dekat Holland Village di sebelah sana. Oke. Kalau Sama-sama Mary di tinggal barat mana? ya. Saya Di tinggal di barat. asrama. Di asrama di asrama Nanyang. di Nanyang. Ya di situ juga kan? Sama di Jurong West. Di Jurong ujungnya West ya. lagi. Terusan lagi dikit ya. Betul. Terus itu satu kamar berapa? 2. Sama ada roommate. Ada roommate gitu. Itu udah yang termurah, dan dari asrama kan memang disubsidi ya sama pemerintah. Maksudnya sama universitasnya juga. Gitu. Tapi ya tapi mungkin kalau dari Ada kamar mandinya nggak di dalam? nggak ada lah. Mandinya common bathroom ya? Common bathroom, betul. Oke, Satu lantai satu. Jadi pagi-pagi jalan ke ini. Pagi-pagi jalan ke situ gitu. Ganti-gantian lagi Ganti-gantian, ya. Dan bener. katanya sempat utang 40.000 Singapura dolar. Siapa saat itu yang mau memberikan utangan dan gimana ngembaliinnya waktu itu? Iya, ya utangnya sama NTU, sama sekolah. Oke, waktu jadi itu dia bagian kasih. daripada Betul, student betul. loan ya. Betul, student loan sama tuition fee loan. Jadi kan mereka bisa ada pilihan tuh mau ngambil yang 80% loan atau 80% plus 20%. Nah, jadi waktu itu saya ngambil udah sebanyak mungkin yang bisa saya ambil masih bisa boleh gitu. Walaupun ternyata masih belum cukup juga kan. Iya. Nah, tapi waktu itu untungnya dari sekolahnya pun juga memberikan kemudahan. Jadi ini utang tapi hanya akan dibayar begitu lulus. Jadi selama kita kuliah itu nggak perlu nyicil bayar, tapi begitu lulus baru harus udah mulai dicicil bayarnya. Sekarang udah lunas? Udah dong. Jadi bersyukur, itu juga yang membuat saya selalu bekerja keras. Puji Tuhan banget. Puji Tuhan, 6 bulan setelah saya lulus akhirnya saya bisa bayar hutang-hutang itu lunas cash. Bisa 6 bulan langsung lunas. 6 bulan begitu. 40.000 dolar. It took me almost 2 years. Itu. Aku waktu itu juga utang waktu setelah di PHK. Ya biasalah tinggal di Singapura waktu itu masih muda, nggak nabung gitu. Terus akhirnya kepake semua uangnya, dan begitu ada credit cards bill, terus ngutang. Saya akhirnya waktu kehilangan pekerjaan minta sama banknya untuk di reschedule. Baru lunasnya itu hampir 2 tahun, 18 bulan lebih. Oke. Jadi yang ngerasain juga lah nyicilnya, dan luar biasa ya. Dan udah tapi lunas. nggak enak kan kalau rasanya punya utang tuh kayak Nggak enak banget. Nggak enak. Nah, apalagi kalau utang sama istri. Karena habis itu saya utangnya sama istri. Nah sekarang bicara karir. Iya. Setelah lulus 6 bulan itu bisa lunas, ngapain aja tuh bisa, kok tiba-tiba income-nya boom terus bisa bayar 40.000 dolar guys, itu 400 juta lebih. Iya. Coba kita tanya sama Mary Riana apa yang dikerjakannya sampai punya income di atas 400 juta dolar. Iya. 400 juta rupiah. 400 juta rupiah pada saat itu. Pada saat itu saya terjun di bidang sales. Jadi saya menjadi entrepreneur. Tapi orang mungkin lihatnya wah begitu lulus kuliah 6 bulan bisa langsung sukses. Padahal kan itu prosesnya jauh terjadi sebelum saya lulus kuliah. Jadi banyak jatuh bangunnya, mencoba banyak hal juga gagal, nggak berhasil, ditipu orang juga pernah, uangnya ludes di stock market juga pernah gitu. Nah tapi begitu saya lulus kuliah akhirnya saya memutuskan untuk memulai baru. Saya berpikir cara apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang anak muda yang pengen berbisnis tapi nggak punya pengalaman bisnis sama sekali, karena saya ambilnya teknik elektro, nggak punya modal juga gitu kan. Insinyur. Jadi waktu itu Pak Sandi satu-satunya Kok bisa jadi motivator ya, insinyur elektro gitu. insinyur elektro. Dan akhirnya saya memutuskan untuk terjun di bidang sales. Oke. Jadi waktu itu saya pikir saya ngeliat ada banyak orang. Property ya? Nah tapi dari begitu banyak sales, saya memilih untuk terjun ke bidang jasa keuangan. Oh, financials. Jadi waktu itu menjadi financial consultant, saya menjual produk-produk keuangan, insurance, reksadana, investasi, kredit card dan lain sebagainya. Jadi dimulai dari situ sesuatu yang sangat simple dan sederhana, dan saya harus belajar lagi semua dari awal tuh. Karena kan kalau di Singapura pada saat itu juga harus ambil license-nya, harus belajar proper financial planning, harus semua belajar lagi dari awal gitu. Tapi saya sudah memutuskan bahwa this is something that I really want to do. This is my chance gitu, itu kesempatan saya untuk benar-benar bisa bekerja keras. Walaupun saya nggak punya modal, walaupun saya nggak punya kenalan siapa-siapa, walaupun saya nggak punya keterampilan, knowledge dan skill sama sekali di bidang itu, tapi saya percaya saya punya keberanian, saya punya waktu, saya punya tenaga. Jadi itu sih modal utama saya. Guys, ini kita bicara Singapura ya. Singapura ini salah satu negara yang paling
kompetitif. Dan masyarakatnya itu juga financial literacy-nya tinggi. Yeah. Dan untuk seseorang lulusan elektro, engineering, masuk di bidang keuangan terus nawarin produk, itu susahnya setengah mati. Saya pengalaman banget karena selama saya berkarir juga di Singapura, kebetulan di bidang investment management, itu susah banget gitu loh, ngeyakinin orang Singapura gitu. Tapi resepnya apa tuh bisa sampai akhirnya ngambil resiko itu di bidang yang baru dan bisa akhirnya jatuh fall in love terhadap financial industry, itu bagaimana ceritanya? Iya, mungkin menurut saya ya, when I don't know about anything, itu justru yang membuat saya jadi lebih berani untuk take risk, challenging gitu. Karena kadang-kadang mungkin banyak orang berpikir bahwa wah ini industrinya susah gitu, ribet dan seterusnya. Tapi ketika saya datang ke sana, dan mungkin saya nggak tahu seberapa ribetnya dan seberapa banyak tantangan dan challenge-nya, jadi saya datang dengan optimis dan saya datang dengan dengan kerja keras, ketekunan. Kalau saya nggak tahu, ya memang saya belum tahu, makanya saya cari tahu gitu. Saya belajar dari kegagalan. Bagi saya, karena waktu itu saya juga nggak punya uang untuk ikut kelas-kelas kayak kelas-kelas marketing dan seterusnya. Jadi ya setiap kali saya gagal, ya saya belajar dari kegagalan learning itu. Learning by doing. Jadi on the job training. Betul. Kalau mereka nolak ini, mungkin harus ada cara yang saya rubah, kata-kata yang saya rubah. Kalau saya nggak ngerti, ya saya cari tahu sampai saya mengerti gitu. Jadi menurut saya mungkin karena saya decide that this is my chance, this is the opportunity yang memang bakalan bisa mengubah hidup saya. Yes, I really commit myself, work very hard. Saya kerja 14 jam tiap hari nonstop 7 hari selama seminggu. Saya bayar harga kesuksesan itu. So keep learning and keep doing sih. Mungkin itu resepnya. And then boom, moment of truth. Pivot dari tadinya karyawan, akhirnya buka usaha jasa konsultan keuangan sendiri. Iya. How did you do it? Iya, itu berevolusi sih Pak Sandi. Jadi sebenarnya kalau dibilang karyawan, bukan karyawan juga, karena kan semuanya partnership. Yes, maksudnya saya nggak dapat gaji, itu kan all fully commission. Fully on a commission basis. Betul. Jadi dari awalnya sendiri, saya jualan sendiri, lama-lama. Kenapa nggak gue kerjain sendiri, buka perusahaan sendiri gitu kali ya? Atau capek jadi karyawan? Atau capek jadi commission based? Enggak, justru awalnya karena mungkin I'm very good in selling, dan akhirnya dari situ ya saya membangun tim saya. Nah, jadi awalnya makanya kalau saya kilas balik lagi, I really work very hard seperti saya bilang. Jadi dalam waktu 1 tahun pertama saya bisa mendapatkan pendapatan lebih dari 220,000 Singapura dolar pada saat itu. In my first year. In your first year. 220,000. Singapura. Guys, 2.2 billion rupiah. Ya kebayar lah 40,000. Makanya saya bisa bayar 40,000 itu. Dan dari situlah akhirnya ya udah saya mulai membangun tim, saya baru merekrut staff dan mengembangkan Mary Riana Organization. Jadi berawal dari single fighter sendiri, dan akhirnya saya bisa membangun tim saya dari situ dan merekrut. Gitu. Oke, guys, jadi ini ceritanya agak mirip juga. Saya begitu di PHK, akhirnya karena tidak bisa mendapatkan lapangan kerja lagi, mengambil satu inisiatif membuka konsultan keuangan. Dan konsultan keuangan itu di Indonesia pada saat itu, di saat krisis, kita ngelihat banyak perusahaan perlu direstrukturisasi. Dan akhirnya itu yang memaksa saya akhirnya menjadi pengusaha secara kecelakaan. Nggak pernah mendesain menjadi kecelakaan. Tapi Mbak Mary ini kelihatannya berevolusi, pivot, dan setelah tahu membuat tim sendiri dan alhamdulillah sekarang menjadi Mary Riana Organizations. Lalu apa yang terjadi, kan banyak yang bilang kok kayaknya sukses itu instan dan mudah banget buat Mary Riana. Kalau belum nonton, aku rekomendasi banget nonton filmnya, dan filmnya itu kita lihat ceritanya secara keseluruhan. Tapi bisa diceritain nggak di sini apa yang terjadi, terus gimana? How do you taste success? Apakah langsung melejit atau struggling dulu, atau
memulainya semua dari nol dan Iya. tadi learning by doing, Iya. learning by mistakes dan gimana? Ya, nggak ada tuh yang namanya langsung melejit, langsung berhasil, nggak ada yang namanya sesuatu yang mudah. Dan sama, maksudnya kayak seorang Sandiaga Uno pun juga pasti sudah merasakan bahwa tidak ada sesuatu yang instan yang mudah untuk didapat, bener Iya. nggak? Pernah ngerasain nggak nunggu lama gitu, nggak dapet klien? Sering dong, Terus sampai ditolak berkali-kali. sering banget. Saya sampai ngitungin tuh ditolak 25 kali. Saya masih ingat tuh 25 yang nolak saya waktu itu. Saya catat namanya. Oh iya, Tapi untuk memotivasi saya. betul. Untuk memotivasi saya. Kalau Betul. Mbak Mary ingat semua proses itu ya, bahwa nggak ada yang Yes, instan semuanya. pasti. Mungkin kalau banyak orang berpikir, wow, bekerja di dunia jasa keuangan pasti klien-kliennya orang-orang kaya, orang-orang Indonesia yang kaya-kaya yang menginvestasi uangnya di sana. No, itu kesalahan besar. Saya nggak kenal satu orang pun, siapapun orang kaya. Saya juga nggak punya uang, dan akhirnya saya turun ke halte bus, ke stasiun MRT, itu di tempat di mana saya cari prospek gitu, karena saya nggak punya Sampai konteks. ke situ ya? Saya nggak punya konteks Prospecting siapapun. tuh sampai ke halte bus. Betul. Baru pertama dengar. Jadi kontak number di teman-teman saya pun juga mereka pengangguran, orang yang nyari pekerjaan kan. Dan akhirnya udah saya selalu berusaha di mana ada tempat, ada orang banyak, di halte bus, di stasiun MRT. Ya udah disitulah akhirnya saya berdiri untuk nungguin orang-orang yang baru pulang kantor turun dari bus supaya saya bisa menghampiri dan saya bisa mempresentasikan produk keuangan yang saya jual pada saat itu. Dan Masih ingat nggak di halte bus mana tuh? banyak, tapi salah satu favorit saya di Jurong East. Udah East. pindah ke Jurong East. Udah pindah sekarang. ke daerah Jurong East. Udah pindah ke Jurong East. Betul. Jadi di situ selalu biasanya I spend most of my time. Bukan di financial district, prospecting. di prospecting itu bukan di financial district justru ya? Bukan Di Change Alley. di tempat-tempat bukan keramaian. No, di Boci. sana rejection rate-nya jauh lebih besar, Oh, jauh iya? lebih tinggi. Serius? Bener. Jadi saya punya dua titik Pak Sandi. Oke. Jurong Wow, East. you remind me of the memories kan. Jadi kantornya tuh memang di Raffles Place, di Tanjung Pagar dan Raffles Place daerah situ. Oke, Nah, itu jadi- financial district guys. Betul. Tanjung Pagar itu MRT stopnya itu kita bisa turun di Raffles. Bisa. Betul. Dan ya bisa jalan dari situ ya, dekat Lau Pasat ya. Betul dekat Lau Pasat. Nah, jadi Lau Pasat itu tempat makan tempat nongkrong. makan oke banget untuk orang-orang yang agak punya duit ya. Walaupun hawker center tapi itu high class. Betul. Nah, jadi Jadi karena- kantor di situ di Tanjung Pagar. Jadi waktu itu kantornya di situ. Nah, tapi saya selalu punya prinsip, pokoknya setiap hari saya punya target 20 presentasi setiap hari. Oke. 20 presentasi setiap hari, kalau nggak saya nggak pulang. Oke, and I'll maximize my time. Jadi kalau pas lagi How siang, early do you start? 8 o'clock in the morning. Berarti bangun pagi banget Bangun ya. pagi, betul. Oke, terus ke sana, terus biasanya kita biasanya kan ada training dan seterusnya. Kita belajar, kita mendu cold calling. Cold calling. Do Nah cold itu calling. guys, cold calling itu is the most humiliating job. Karena kita nelpon orang yang nggak kita kenal, menawarkan satu produk dan biasanya I'm not interested. Paling kita kan sering banget tuh dapat telepon-telepon tuh Betul. nawarin credit card, nawarin segala macam. Itu yang namanya cold call. Betul. Terus seru nih. Seru. Nah, jadi kalau pas lagi, jadi saya nggak pernah mau berleha-leha dan nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau Okay. misalnya saya nggak ada appointment, nggak ada orang pun yang bisa saya temuin. Nah, biasanya kalau pas lagi jam kerja ya saya turun, saya ke Raffles Place, ke Raffles Alley. Di situ kan banyak orang nongkrong banyak duduk. banget, ya. Saya nyamperin mereka untuk prospecting. Oke, tapi rejection rate-nya itu is very very tough. Dan biasanya saya nggak akan kekejar target saya di situ. Okay. Nah, tapi kan saya punya janji. Pokoknya 20 presentasi setiap hari, kalau nggak saya nggak pulang. Okay. Nah, jadi kebetulan saya tinggalnya juga di West. Jadi on the way back sebelum saya nyampe ke rumah, sebelum saya naik bus, itu berhentinya di Jurong East. Naik Okay. MRT dari Raffles ke Jurong East, baru dari situ naik bus. Nah, jadi saya menyelesaikan tanggung jawab dan komitmen saya 20 presentasi di 20. situ. Jadi biasanya saya di situ, saya berdiri mau sampai malam, mau sampai jam 10 malam, pokoknya I have to really finish my commitment 20 presentations setiap hari gitu. Dan Jadi ternyata ini saya baru belajar bahwa rejection rate di Raffles lebih tinggi daripada rejection rate. Ini daerah yang financial district ya, Raffles ya. Iya. Dan kalau nggak salah itu ada Golden Shoe,
Bener nggak? Ada. Ada Golden Shoe Hawker Center, bener Betul, ya? betul. Apa loh? Nanti, Apa? aduh, Karena jadi my office itu kangen di makanan. belakang Caltex House. Oke, Raffles oke. sebelah belakangnya dulu namanya Hitachi Tower. Hitachi Tower, Hitachi betul. Tower Kan itu ada kantor saya. UOB Tower, Hitachi Ya, Tower. ya Hitachi Betul. Tower, terus Caltex House. Terus di depannya itu ya tempat kita duduk-duduk kalau makan Betul. siang gitu ya. Oh, saya baru tahu itu rejection rate-nya lebih rendah dibandingkan di Jurong East. Dan itu Jurong East justru adalah daerah industrial ya. Iya. Lebih ke arah industri. Iya. Menarik. Nah, tapi disitulah tadi saya bilang kan, maksudnya kalau dibicara tentang penolakan itu udah pasti banyak banget yang nolak, udah pasti banyak banget kesulitan. Tapi saya selalu bilang bahwa kenapa mungkin kalau orang dengar, wah enak banget ya Mary Riana 1 tahun bisa dapat penghasilannya sebanyak itu gitu. Sedangkan saya udah 10 tahun kok komisin saya atau sales saya nggak sebanyak itu. Dan mereka akhirnya mengambil kesimpulan hidup itu nggak adil, katanya nggak adil. Mungkin Miss Mary suka warna merah makanya bawa hoki. Mungkin mukanya bulat bawa hoki katanya. Tapi I say hidup itu adil. Kenapa mungkin pendapatan saya bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang lain? Ya karena setiap hari saya ditolak 10 sampai 100 kali lipat lebih banyak juga. Betul. Dibandingkan orang sales lainnya gitu. Dan banyak kejadian menarik Pak Sandi, karena ketika saya nongkrong di stasiun MRT itu Jurong East, kan banyak banget tuh yang rejection. Iya. Sampai kadang-kadang ada satu orang yang akhirnya jadi klien saya, dia nyamperin saya dan tiba-tiba bilang, kamu jualan apa sih, produk keuangan ya gitu. Emangnya apa sih gitu. Terus saya tanya, kenapa? Karena setiap hari saya ngelihat kamu berdiri di situ secara konsisten, secara komitmen. Dan if I want to trust someone to really take care of my financial, maksudnya keuangan saya butuh orang yang benar-benar komitmen gitu, yang selalu ada di sana gitu. Jadi dia akhirnya nyamperin saya karena dia mungkin setiap hari ngeliatin saya di situ terus. Dan akhirnya he asked for it dan akhirnya itu jadi salah satu klien. So again, you will never know. Yeah. Itu prinsip saya. You will never know. We just have to show up dan really do our best. Ya, gitu. berikhtiar dan di usia 26 tahun punya uang $1 juta. Jadi hingga ada bukunya ya yang bestseller banget berjudul Mimpi $1 juta. Jadi ini yang akhirnya jadi movie. Yeah. Dan sekarang saya ingin teman-teman sudah dengar satu prinsip, yaitu ikhtiar yang kuat dan never give up. Never give up. Berdiri terus di MRT station nungguin sampai dapat klien ini. Tapi how do you envision? Ini kan about dream, mimpi $1 juta. Yeah. Dan bagaimana bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan? Ya, ya. It's all started way back ketika saya ulang tahun ke-20, Pak Sandi. Jadi 6 tahun sebelum 6 tahun, dapat. betul. Jadi kan ceritanya kalau dirunut balik ya, 98 karena kerusuhan akhirnya saya harus kuliah di Singapura, hidup dengan keterbatasan, Yeah. ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, susah-susah Yeah. gitu. So my first 2 years it was very tough. Ada saat dimana saya menyalahkan keadaan, ada saat dimana saya merasa hidup ini nggak adil, Yeah. ada saat dimana saya ngerasa hopeless gitu. Dan saya selalu membanding-bandingkan dengan orang lain dan seterusnya. Nah, tapi sampai saya sadar bahwa mau sampai kapan lagi, hidup ini hanya sekali, hidup saya adalah hidup saya sendiri, hidup saya adalah tanggung jawab saya sendiri. Nah, makanya to be exact, when I celebrated my 20th birthday, di ulang tahun saya ke-20, nah pada saat itulah akhirnya saya berhenti menyalahkan keadaan dan saya memberanikan diri untuk bermimpi besar gitu. I want to create my own future. Jadi di ulang tahun saya ke-20 gitu saya punya mimpi, pokoknya saya pengen jadi orang sukses, saya pengen bisa bayar hutang-hutang saya pengen membahagiakan orang tua saya, dan kalau suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses gitu. Jadi target saya pada saat itu cuma simple, saya pengen cepet-cepet bayar utang, pengen juga jadi miliarder gitu di negeri orang. Nah tapi kan dari mimpi menjadi realita kan nggak gampang ya. Iya. Iya. Tapi menurut saya itu we have to really appreciate ourselves, sadar bahwa tiap dari kita tuh punya potensi. Kalau saya bisa runutin ya, mungkin what is the key to make it happen? Sukses ini yang sekarang saya menjadikan rumusan. S yang pertama itu select a goal. You have to have a goal. You have to have a dream gitu, dream big. Satu target gitu Satu ya. target gitu. Tentukan targetnya. Betul. Yang kedua itu U itu adalah unlock your potential. Okay. Jadi setiap dari kita tuh berharga, kita punya kemampuan, kita punya skill, kita punya kelebihan. And we have to believe bahwa kita tuh punya itu semua gitu. Dan kita harus belajar untuk bisa mengeluarkan semua itu, semua potensi dalam diri kita. Okay. Okay, that's you.
The third one is C. C itu berarti you have to chart the course, chart your course. Jadi harus buat perencanaan, harus buat plan step by step, blueprintnya seperti apa. Iya. Roadmapnya. Roadmapnya juga seperti apa, step by stepnya seperti apa gitu. Terus C yang berikutnya itu berarti you have to commit. Commit Itu to your tadi plan. Berdiri di MRT station, di Betul. halte bus itu adalah bagian daripada komitmen ya. Betul. Jadi sebelumnya saya buat perhitungan nih untuk saya bisa mendapatkan komisi seperti ini, berarti saya harus jualan berapa, saya harus ketemu berapa orang, ya kan udah di breakdown kan. Yeah. Berarti kalau gitu komitmen saya setiap hari harus ketemu berapa orang dan seterusnya. And we have to really commit. I have to really commit on that plan gitu. Nah, sukses SUCCE. Nah, E-nya itu expect problem. Oke. Nggak akan mulus Nggak akan perjalanan. mulus, dan it's better untuk kita punya ekspektasi seperti itu daripada kita mengekspektasi semuanya akan gampang-gampang saja. Okay. Karena when we have expectation that there will be problem, ya kita bisa lebih prepared gitu. Ketika saya sadar bahwa saya akan ditolak, jadi dia nolak, ya gue juga tahu gitu bakalan ditolak gitu kan. And then success, the last S-nya yang terakhir S adalah you have to stay strong. Stay strong. Yeah. Stay strong, ya. Wow. Stay strong, finish what you start until the end. And the last one is basically you have to also share your success to others. Jadi ketika kamu sudah berhasil mendapatkan itu, ya kebahagiaan itu kan akan jauh lebih bahagia kalau kita bagikan kepada orang-orang yang berjuang bersama kita, yang menghargai kita, orang-orang yang kita cintai, yang ada di sekitar kita. So maybe that is the 7 steps from Success. From dream into reality. Oke, sukses itu SUCCESS ya. Iya. Berarti satu S yang pertama adalah Set a goal. share a goal. Set a goal. Set a goal. Itu yang pertama. Unlock your potential. Unlock your potential. Iya. C berikutnya adalah chart the course. Yes, bikin perencanaan. C berikutnya lagi adalah commitment. Yes. Dan E, ini yang paling penting. Expect problems. Nggak akan bisa sukses right away. Yeah. Pasti ada problems, pasti ada kegagalan. Disitulah kita harus bangkit. Betul. Terus S-nya yang pertama adalah Stay stay strong. It's not going to be easy gitu ya. You have to Semangat. stay strong, betul. Dan terakhirnya S-nya ini yang paling penting banget. Share. Ya. Ya, karena kita hidup nggak sendiri, kita bersama-sama. Suksesnya juga nggak sendiri. Suksesnya Betul. adalah teamwork. Dan kita harus membagikan sukses ini. Luar biasa ya. Yeah. Saya dapat banget nih karena di 26 tahun saya udah I also got my first $1 million umur 26 tahun. Wow. At that time I was an investment manager. Terus I run a very successful book. Pada saat itu book maksudnya bukan book kayak book itu adalah portfolio of investments. Tapi I lost it like the very next year. Jadi kan 27 tahun saya di PHK, bangkrut, dan akhirnya that 1 million that I made, I put it all on the stock market. Oke. Jebol abis itu semuanya, malah berhutang. Yeah. Jadi ya ini criss crossing ya. You reach your success at 26 sama-sama, tapi I had to start from zero, balik lagi ke nol karena krisis tahun 97-98. Tapi waktu itu ikut ngerasain krisis juga ya. Waktu tahun 97-98 kan balik ke sana. Betul. Nah, umur 26 itu berarti belum 2008 ya? 2006. 2006. 2006. Krisis berikutnya soalnya 2008. Betul. 2009. 2008 2009, betul.